Selamat datang di channel Raga Bumi. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang mode modern di GMT. Link untuk video tersebut dapat dilihat pada kolom deskripsi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua modul di GMT yang masih berhubungan dengan GMT mode modern. Kedua modul tersebut adalah GMT Figure dan GMT Subplot. Modul pertama yang akan saya jelaskan adalah GMT Figure. GMT Figure digunakan jika kita ingin membuat beberapa peta atau ilustrasi sekaligus dalam satu sesi GMT mode modern. Sintaks GMT Figure sangat mirip dengan sintaks GMT Begin. Argumen yang tersedia dalam GMT Figure antara lain prefix, formats, options, dan v. Sebagaimana dalam modul GMT Begin, prefix adalah nama file output, dan kita harus menggunakan tanda petik atau petik 2 jika kita menggunakan spasi untuk nama file kita. Kemudian, formats adalah format dari file output kita, dan kita harus menggunakan tanda koma jika kita menggunakan lebih dari satu format file output. Options adalah opsi yang bisa kita gunakan seperti saat kita menggunakan PS Convert. Contohnya, seperti mengatur resolusi dan mengatur lokasi folder untuk file output. Dan V adalah opsi untuk mengatur level verbosity. Misalnya, kita ingin melihat warning atau error dari perintah GMT kita. Contoh penggunaan modul GMT Figure adalah sebagai berikut. Di contoh ini, saya membuat dua buah peta yang berbeda. Peta pertama, saya buat dengan format PNG dan margin 1 cm. Sedangkan di peta kedua, saya buat dengan format JPG dan margin 2 cm. Saat kita eksekusi, akan menghasilkan dua file peta seperti ini. Margin yang tadi saya maksud adalah jarak antara tepian peta dengan tepian file gambar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang GMT Subplot. Modul ini digunakan untuk mengatur konfigurasi dan membagi layout peta menjadi beberapa figur. Modul GMT Subplot memiliki beberapa argumen. Argumen yang harus ada adalah pembagian jumlah baris dan kolom, serta pengaturan ukuran figur dengan argumen F. GMT Subplot dimulai dengan perintah GMT Subplot Begin dan diakhiri dengan perintah GMT Subplot End. Sedangkan di setiap subplot dituliskan perintah GMT Subplot Set. Dalam GMT Subplot, jumlah baris dan kolom subplot ditulis sebagai berikut. Jumlah baris, simbol X, dan jumlah kolom. Di sini, artinya, kita akan membuat 4 buah subplot, sehingga kita tulis GMT Subplot Set sebanyak 4 baris. Kemudian, kita buat base map sebagai peta contoh yang akan kita buat. Kemudian, ukuran figur diatur dengan argumen F. Ada dua cara untuk mengatur ukuran figur. Cara pertama, kita dapat mengatur dimensi akhir dari figur kita dengan menggunakan argumen FF. Misalnya, FF 25C/20C. Di sini, artinya, dimensi total dari figur yang kita buat
lebarnya adalah 25 cm, dan tingginya 20 cm. Kemudian, kita dapat mengatur ukuran dari masing-masing sublot menggunakan plus F. Misalnya, plus F 1,1/2.1 artinya, kita membuat kolom pertama yang ukurannya sama dengan kolom kedua, atau perbandingan ukuran kolom adalah 1:1. Sedangkan, baris pertama atau 2 peta di atas, tingginya 2 kali dari tinggi baris kedua atau 2 peta di bawah, atau perbandingannya adalah 2:1. Cara kedua untuk mengatur dimensi sublot adalah menggunakan Fs. Fs digunakan jika kita ingin mengatur dimensi masing-masing sublot dengan mengabaikan dimensi akhir figur. Contohnya, Fs 5C, 8C, 10C, 3C. Artinya, kita membuat sublot di kolom pertama lebarnya 5 cm, dan kolom kedua lebarnya 8 cm. Kemudian, baris pertama tingginya 10 cm, dan baris kedua tingginya 3 cm. Selain itu, kita juga bisa memberikan label untuk masing-masing sublot. Dengan menambahkan argumen A, label akan otomatis terbentuk untuk setiap sublot. Secara default, label untuk sublot berupa abjad dan dimulai dari huruf A. Jika kita ingin memulai dari abjad B, kita tambahkan B pada argumen A. Maka label akan dimulai dari huruf B. Sedangkan, jika kita ingin merubah label menjadi angka, kita tambahkan angka 1 atau angka awal dari label yang kita inginkan ke argumen A. Misalnya, label sublot dimulai dari angka 8. Maka, kita tambahkan angka 8 pada argumen A. Maka, label akan terbentuk dan dimulai dari angka 8. Kita juga bisa menambahkan simbol pada label tersebut. Misalnya, kita ingin menambahkan simbol tutup kurung pada masing-masing label. Maka, kita tambahkan simbol tersebut pada argumen A. Kemudian, plus O dapat digunakan untuk menggeser posisi label. Misalnya, plus O minus 1C slash minus 1.5C. Artinya, kita menggeser label ke kiri sejauh 1 cm dan ke atas sejauh 1,5 cm. Jika label terlihat menumpuk seperti ini, kita atur margin antar sublot menggunakan argumen M. Misalnya, M 1C slash 2C. Artinya, jarak antar kolom adalah 1 cm, dan jarak antar baris adalah 2 cm. Label yang tadi kita buat juga bisa ditambahkan frame warna menggunakan plus G. Misalnya, plus G light blue. Maka akan muncul frame berwarna biru muda. Kemudian, frame tersebut dapat dibuat garis tepinya dengan plus P. Misalnya, plus P 1P. Artinya, ukuran garis tepi frame adalah 1 pixel. Untuk merubah urutan label menjadi vertikal, kita tambahkan plus V pada argumen A. Maka,
Jika tadi urutan label adalah 8, 9, 10, 11, setelah kita tambahkan plus V, urutan label menjadi 8, 9, 10, 11. Untuk merubah label angka menjadi angka Romawi, kita tambahkan plus R kecil atau plus R besar. Plus R kecil jika kita akan menggunakan angka Romawi biasa, dan plus R besar jika kita akan menggunakan angka Romawi kapital. Sedangkan, jika kita ingin memberikan nama figur dengan nama tertentu, kita dapat mengaturnya di bagian GMT subplot set. Pertama, kita atur terlebih dahulu subplot pertama dengan indeks 0, dan begitu pula dengan subplot yang lain mengikuti indeks tersebut. Kemudian, kita gunakan argumen A dan diikuti judul subplot. Kemudian, kita atur terlebih dahulu di argumen A di bagian GMT subplot begin agar tidak menggunakan label otomatis. Lalu, kita hapus bagian angka Romawi. Setelah kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian, untuk menambahkan judul figur, kita dapat menggunakan argumen T pada GMT subplot begin. Misalnya, T title. Selanjutnya, kita coba untuk menampilkan peta garis pantai di masing-masing subplot. Kita gunakan modul GMT Coast dan kita atur batas koordinat peta dan proyeksi petanya. Dalam mengatur proyeksi peta, kita gunakan simbol tanda tanya agar ukuran peta menyesuaikan dengan ukuran subplot. Setelah kita running, maka ukuran peta akan menyesuaikan dengan ukuran subplot yang telah kita atur sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.